Pandemi ini kan COVID itu kan banyak di mana-mana, ya kan. Dan rata-rata itu kaum milenial gitu loh. Kalau bicara masalah boomingnya kopi sih, kopi itu terlahir dari zaman kita belum lahir ya, nenek moyang kita. Sih pesan saya untuk anak-anak muda, bukan anak-anak muda aja sih ya, untuk semua kalangan kedai kopi yang ada di Indonesia, jangan pantang menyerah di saat PPKM seperti ini. Maksudnya, ayolah jadikan yang positif. Ayo move. Oke, welcome to YouTube channel. Aku lagi kedatangan tamu nih, tamu spesial yang mengerti tentang perkopian dan lain-lainnya. Langsung saja nih kita kenalin orangnya ya. Siapa tahu kan ada yang kenal dengan beliau. Langsung saja sebutkan namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Masih bersama Mas Kapten. Perkenalkan diri saya, Ijong dari Tegal. Kami dari Sindikat Kopi. oh sindikat. Kalau pernah dengar Sindikat Kopi? Sindikat berarti kayak buronan gitu ya? Ya, gitu. Bukan. Jadi ada cerita dari sebuah sindikat. Apa tuh ceritanya? Dulu itu gue itu dicari sama seorang sosok bapak. Karena gue pernah kabur. Kabur 4 tahun, pamitnya mau izin sekolah. Ternyata pergi ke Bali. Pergi ke Bali, bukannya malah sekolah, malah budidaya. Belajar budidaya tentang kopi. Disitulah 2008 ke Bali. Sebenarnya nggak 4 tahun sih, 3 tahun di Bali, setahun di Semarang. Jadi 3 tahun aku nyoba untuk merantau ke Bali, pamit sama orang tua, pamit buat sekolah. Gitu. Nah itu tadi yang sindikat tadi itu ya. Iya. Namanya Mas Ijong dari Tegal. Terus kenapa dia menanyakan apa itu arti sindikat? Ceritanya seperti itu tadi. Bukan sindikat masalah narkoba, Oh, iya. apalagi apa sih lagi namanya sindikat masalah prostitusi, udah musim gitu. Sekarang musimnya untuk move. Iya dong, nggak cuan nggak makan. Iya benar sih. Iya, Buat benar. anak muda semuanya, udahlah nggak usah pada main narkoba, main kopi udah. Iya. Iya. Makanya nih aku lagi mau menanyakan itu sama Mas Ijong ini ya tentang perkopian. Ini loh Mas, aku bakal menanyakan itu tentang perkopian. Siap. Karena sebelum pandemi ini kan kopi itu kan banyak di mana-mana, ya kan. Dan rata-rata itu kaum milenial gitu loh. Iya mas. Ya Jadi kan? memang Coba kamu ceritain kenapa sih bisa se-booming itu kopi itu dulu gitu loh. kalau bicara masalah boomingnya kopi sih, kopi itu terlahir dari zaman kita belum lahir ya, nenek moyang kita. Sebelum kita merdeka pun sudah ada kopi. Jadi kopi itu terlahir dari orang Belanda. Oh, Gitu. oke. Terus Secara singkatnya, Belanda itu meninggalkan harta karun yang berupa tanaman yang ada di ketinggian sekitar 900 mdpl. Jadi Belanda itu mencoba untuk mempelajari ini loh, kopi itu. Tapi para petani-petani kita itu bukan lupa, nggak mau, terlalu tinggi. Kita juga susah untuk penjualannya dulu pada Dulu zaman ya. Baru-baru ini 2000 mulai hit sih, petani mulai permajaan dan mau membudidayakan, balik lagi ke kopi 2002. Nah disitulah mulai datang orang, kalau kaum milenial sih baru-baru ini tahu tentang kopi. Maksudnya mencoba untuk yuk buka usaha yuk, kopi, di sindikat jual alat kopi. Nah dari situlah anak-anak muda paling 2016 mulai 2016. Ya kalau di pandemi seperti ini memang lagi banyak yang pada surut ya. Oh, banyak gitu ya, malah lebih banyak yang surut ya. Banyak yang surut. Jadi Kenapa bisa surut? Yang pertama, setiap kita jam buka dari jam
misal kita start jam 5 sore, ada yang jam 4 sore. Kopi itu kan rata-rata mesti kalau kedai itu kan buka sore mas. Jadi buka sore jam 4, tutup closing jam 12, jam 1. Nah sekarang buka jam 4, jam 8 suruh tutup. Oh iya, gara-gara PPKM itu. Iya. Nah di situ makanya kan dulu booming banget kan, dan orang suka kalau mau nongkrong itu ya ke coffee shop sini namanya ini gitu kan, A B C, dan itu setiap datang ke sana tuh pasti rame gitu loh. Gila gitu loh kan. nggak ada kedai kalah iya kalah ibaratnya kan restoran atau apa dulu kalah gitu loh. Karena semenjak pandemi kok mulai agak surut kan ya, gara-gara itu tadi itu ya. pandemi. Nah, apalagi ini kedua kan keluar lagi namanya PPKM. Banyak lagi kedai kopi yang masih jom. Gimana dong referensinya, solusinya? Aku kayaknya udah nggak kuat. Tapi di sini kita juga nyoba untuk, ayolah move, kita putar otak. Sistemnya seperti apa? Kita main online. Jadi usahakan kita bikin positif untuk kayak sosmed. Jadi jangan cuma buat pamer-pameran. Anak muda sekarang kan banyak juga kan sosmed itu disalahgunakan untuk wah ini loh gua, mobil gua, ini loh harta gua. Itu udah nggak musim. Jadi gunakanlah sepositif mungkin. Kita punya sosial media, kita punya usaha kita yang lagi mau bangkrut, kita bisa jalanin lewat online. Apalagi sekarang kan ada bahasanya ojek online sekarang juga kan ada GoFood. Nggak kayak ojek dulu zaman kita masih muda, masih SMP. Masih susah ya? Masih susah, belum ada. Masih susah jadi iya. Juara tinggal duduk di rumah aja online udah Iya. datang apa yang pengen kita inginkan gitu kan. Intinya sih pesan saya untuk anak-anak muda, bukan anak-anak muda aja sih ya, untuk semua kalangan kedai kopi yang ada di Indonesia, jangan pantang menyerah di saat PPKM seperti ini. Maksudnya, ayolah jadikan yang positif. Ayo move. Gimana ya? Di sini lah kita lagi. Gimana caranya kita asah otak, jadilah otak kita yang positif. Itu aja lah intinya. Jangan malah jadi kita down, jadi penjahat, ya kan? Gara-gara PPKM seperti ini, jangan. Iya sih. Iya dong. Kebanyakan gara-gara PPKM bingung juga mau kerja apa, bayar ya utang. kan? Wah, aku masih utang di Masih Jong nih. Ambil alatnya seperti ini di sindikat ya. Ya, akhirnya ya mereka Jangan. melakukan aksi kejahatan. Iya, itu. Oke. Mantap sih pesan-pesannya nih ya buat para penikmat kopi dan yang punya gerai kopi di Indonesia sih. Bagus, pesannya bagus. Nah, aku juga mau nanya nih Mas, kenapa sih kopi itu bisa seenak itu gitu loh Mas? Tergantung pada metodenya masing-masing mas. Balik lagi sama petani, balik lagi sama kopinya mas. Kopi sebenarnya diminum tetap kopi. Enak atau enggaknya sih balik lagi sama penyeduh, ya kan. Terus kita main binnya apa. Jadi gini mas, di kopi sendiri itu ada dua jenis. Jenis tuh ada dua, varietasnya banyak. Kopi ada robusta sama arabica. Robusta punya jenis yang namanya fine, ya kan. Yang fine itu yang paling bagus lah, grade A bahasanya. Grade A. Terus kalau yang arabica kita punya honey, terus wine natural gitu. Nah biasanya kalau orang-orang yang mesti gini, kalau Mas Kapten sendiri suka kalau datang ke kedai kopi nih, misal Mas aku mau pesen dong, pesennya apa? Kopinya apa jenisnya? Kan ada di situ, ada black coffee, americano, cafe latte. Kalau aku biasanya americano gitu sih. Nah, kalau americano biasanya orang-orang pakainya blend ya. Blend. Ya, blend itu perpaduan antara robusta dan arabica. Biasanya mainnya 60-40. Kalau masnya, aku biasanya sih dulunya aku suka kopi saset, pasti ambilnya ke robusta. Gitu. Oh iya. Ya, kalau arabica sendiri biasanya tuh kalau orang biasa minum yang pahit-pahit ya robusta gitu, pasti kaget mas, karena kandungan kafein dari arabica sendiri selalu tinggi, zat asamnya tinggi. Oh tapi itu bakal nggak tidur dong itu kalau kafein tinggi. Sugesti mas. Oh suges ya. Iya. Tapi aku pernah sih, aku nyobain kopi gitu ya. Aku malah nggak tidur bro. Iya. Ada juga yang seperti itu mas. Oh. Kalau buat saya pribadi sih sebenarnya suges. Ya jadikan kebiasaan kopi itu buat penyemangat aja sih mas ini. Memang kafein itu kan kadang buat ngasah otak kita juga mas, buat fresh ya. Ngopi itu kan buat iya. fresh ya kan. Jadi
usahakan minum kopi sebelum jam 12 malam. Oh, usahakan Iya. minum kopi sebelum jam 12 malam. Iya. Kenapa kayak gitu? Karena gini mas, jam kita harusnya lagi capek, diasah lagi oleh jadi fresh, lontot lagi kan. Kalau saya ngopi pasti bangun tidur, makan roti, ngopi, sore ngopi lagi, udah cukup. Gitu. Makanya yang dibilang orang nggak bisa ngopi. Kalau buat saya pribadi, suges mas. Kopinya habis pasti tidur. Oh gitu ya malah ya. Iya. Ya gitu ya itu balik lagi mas, kandungan kafein terlalu tinggi. Kalau kopi fresh ya, kopi fresh apalagi fresh bener-bener kopi yang dari biji, bener-bener dari biji, mas kita bisa ngeliat sendiri cara penyajiannya barista kan bener-bener bukan sasetan. Nah itu kopi fresh yang bener-bener masih dari bahasanya habis di roasting, kita olah jadi apa kayak mas sendiri sukanya apa long black gitu ya. Long black. Nah itu kan terlalu tajam juga mas long black. Long black itu ya. Ya. Kopi hitam kayak gitu. Kopi hitam, long black, americano itu memang apalagi espresso, cobain espresso. Itu mungkin mas bisa nggak tidur juga. Oh gitu. Iya. Karena kafeinnya itu tadi Iya. tinggi juga. Oh berarti kopi hitam ya long black itu sama espresso itu justru malah susah tidur ya. Tuh. Apa kembali ke suges lagi? Kalau buat saya pribadi sih suges mas. Suges ya. Saya nggak pernah katanya bilang ada yang mau bilang ngopi tuh gue gara-gara kopi nih nggak bisa tidur. Nggak sih. Kalau gue nggak tidur gara-gara banyak utang. Gitu aja mas. Bikin utang. Oh gitu. Ya bisa jadi sih ya. Bisa jadi sih mas. Ya alhamdulillah juga. Pokoknya ya kalau pesan saya itu tadi aja sih mas. Di acaranya mas ini saya pesan buat anak muda, pengennya ayo disemangat lagi, jangan pantang menyerah cuma gara-gara PPKN. Biasanya kan banyak nih, gara-gara PPKN nih mas, gue jadi kayak gini nih. Nah, karena mereka punya pikiran yang pendek, nggak ada orang buka usaha itu pengen langsung kaya mas. Iya sih. Kan banyak ikhtiar, intinya ikhtiar lah gitu. Kalau orang Islam ya, kalau Iya. ikhtiar tahu pasti tahu lah. Jadi selama PPKM kayak gini mas, yang kamu lakukan apa mas? Kalau saya tetap yang Soal dagangan gitu. dagangan yang biasanya spare part banyak keluar sekarang jarang kan. Jarang ya. Apalagi kayak kebutuhan orang biasa yang beli mas, beli bin, udah jarang mas. Udah jarang ya. Jarang. Nggak kayak dulu lagi, nggak kayak Nggak kemarin dulu. kemarin Nah, PPKM. sekarang lebih ke door to door. Kita Hmm. jemput bola. Dulu yang namanya customer datang, sekarang saya yang lebih jemput bola datang ke tempat. Untuk menawarkan produk itu ya. Iya. Produk apa aja mas yang ada di kamu mas? Kalau di tempat saya tuh ya kebutuhan, yang jelas kebutuhan alat kopi ya, kebutuhan orang pengen buka usaha kedai kopi, kita menyediakan ya kayak mesin espresso, terus manual brew kita juga ada, terus kayak bean, ya, sirup, powder, Ada semua ya. ada semua. All. Jadi misal kayak Mas Kapten, Mas Jong, gue insya Allah rencana pengen nih buka usaha kedai kopi, cuma low budget. Enaknya gimana mas? Saya mau buka di depan studio, buka aja mas, modal 10 juta insya Allah di saya mah bisa. Oh gitu ya. Ya 10 juta saya kasih buat Mas Kapten, tapi dengan kualitasnya bahasanya bukan, kualitas tetap sama sih, cuma maintenance-nya tetap jalan 4 bulan sekali kalau ada 4 bulan sekali, ya. Dan itu nanti mas pakainya apa? Pakai gerobak aja nggak apa-apa. Oh bisa ya mas? Oh bisa. Ya, yang penting kan intinya kan kita jual apa sih? Mau jualan kopi, tetap pakai alat mas, manualan gitu. Tapi itu pengaruh nggak mas dengan low budget sama nggak low budget? Rasanya gitu loh. Rasa sih sebenarnya sama mas ya, cuma di maintenance yang beda. Kita lebih mahal dia, bahasa gini. Kita kalau memang untuk jangka panjang, mending sekalian aja. Maksudnya sekalian yang up gitu. Misalnya ada yang 50 juta, kita main yang RPM tinggi, terus mesinnya pengennya yang kayak Amazoko, terus apa namanya, Wantana, pokoknya merek-merek Itali. Itulah kita lihat ya. Kalau merek-merek Cina di bawah 20 juta juga Bisa didapat ya. Itu berarti tergantung maintenance ya, nggak ada Iya. soal rasa-rasanya gitu ya. Enggak, Aku kira gini mas, semakin alat itu canggih semakin rasanya berbeda. enggak, bukan beda kayak Bukan, mobil ya mas. Beda Beda dengan kendaraan. Kalau kamu mas,
menurut kamu ya, menurut kamu nih, kopi apa sih yang menurut kamu tuh enak? Buat saya pribadi, Mm. kopi yang enak buat saya pribadi kopi yang buatan istri, Mas. Kopi susu. Kopi susu ya. Kalau saya pribadi sih lebih identik. Saya punya base dari saya sendiri ya. Saya punya base dari saya sendiri itu creamy coffee blend. Itu punya saya sendiri. Jadi Berarti kamu yang nentuin racikan-racikannya gitu. Iya. Jadi ketika ada orang misalnya nih, misalnya aku mau beli mesin pasti dan kopi, Mas, aku referensi dong Mas. ya. Apa aja yang harus aku jual gitu ya? Mas aku kasih signaturenya dong. Oh, signature namanya ya? Iya. Oh. Base aku kasih base-nya dong Mas. Base dari saya pribadi. Tetap Mas, menu tetap sama ya. Kayak V60, Aeropress, Vietnam Drip. Tapi di situ di menu Mas pribadi itu ada yang namanya base. Salah satu. Oke. Berarti nanti ketika ada orang yang pengen ngambil barang ke kamu gitu kan, dia otomatis kan konsultasi, Mas, aku punya budget sekian. Langsung kamu tawarin sendiri untuk masalah menu tadi apa biasanya customer yang, Mas, ini aku mau dong. Balik lagi. Oh gitu ya. Balik lagi, misal kayak Mas, aku pengen buka kedai kopi, tapi aku nggak tahu kopi. Nah, itu yang lucu. Oh, Mas, aku pengen buka kopi, tapi saya nggak tahu kopi. Mas Ijong bisa bantu. Insya Allah saya bantu semaksimal mungkin. Oke. Gitu. Mulai dari trainer, mulai dari pengelolaan, mulai dari sistem, mulai dari stock up, nah barangnya seperti apa, itu pasti saya bantu. Oke. Berarti udah ready lah ya istilah gitu ya. Mau dia minta bantuan ke kamu apa enggak, itu tergantung bosnya gitu ya. Jadi kalau di saya tuh gini Mas. Mas, aku mau ambil alat paketan yang misal 40 juta ya. 40 juta itu udah maksudnya harga di atas rata-rata ya. Paling maksudnya 40 juta itu udah saya kasih free training selama seminggu. Nah, terus SOP saya kasih, tapi nggak semuanya. Nanti ada tambahan misalnya ini SOP yang saya kasih free. Nah, ini selanjutnya ada harga. Oke. Tapi Mas, pernah nggak kamu kepikiran kalau kopi itu apa ya namanya ya, campurannya itu kayak dikasih pandan gitu? Pernah nggak kamu pikir kayak gitu? Ada, pasti. Rasanya tapi kayak pandan nggak? Itu kan metode, itu kan sebenarnya keterampilan, maksudnya gini, metode baru ya, maksudnya. Tahu pandan kan tapi? Tahu pandan. Daun pandan. Daun pandan. Oh. Jadi kadang kan gini, es kopi pandan gitu kan. Jadi susu, espresso, terus sirup pandan. Oh, sirup pandan. Iya. Emang ada sirupnya ya? Ada. Aku baru tahu ya. Banyak Sirupnya tuh kayak apa tuh? Kayak yang pernah kita sering minum-minum tuh apa gitu? Oh beda Mas. Oh, beda ya? Sirupnya beda. Ada itu beda sendiri berarti. Beda Ya? sendiri. Saya nggak mau nyebut merek ya. Iklan itu soalnya. Iya, betul sih. Ada ya, aku malah baru tahu sih. Tapi aku pernah juga nyoba, ibaratkan karena pernah aku ke sana minum kopi, aku kan nggak tidur, maksudnya aku mau dong nyoba yang lain. Iya. Mau nggak yang pandan katanya, aku kan nggak ngerti pandan. Es kopi pandan. Begitu tak rasa kok rasanya rasa pandan gitu kan. Jadi, pandannya terlalu kenceng ya? Iya. Nah, berarti itu biasanya di gram kopinya kurang. Oh. Gitu. Kalau misalnya gram kopinya dibanyakin terus pandannya dimasukin, Harus stabil Mas. harus stabil ya? Harus stabil antara susu, espresso kopi sama sirupnya. Oh, sirupnya ya. Ada hitungannya juga, ada hitungan lah. Nah, itu rasanya kayak gimana itu? Ya ada. Kebanyakan kopinya apa kebanyakan pandannya? Kalau yang tadi Mas minum. Enggak, yang Mas sebutkan sekarang. Kalau sesuai prosedur itu. SOP saya ya. SOP ya. Itu pasti akan menemukan yang ada rasa creamy-nya, ada rasa kopinya, ada juga rasa pandannya. Jadi stabil, seimbang. Enggak yang Jadi nyatu ya. Iya, nggak boleh. Tapi rasanya enak kan?
Enak mas. Enak ya. Makanya nanti cobain kalau saya bikin ya. Oh, iya. Insya Allah doain. Kapan nih? Doain kalau misalkan nih saya insya Allah ada project di Semarang. Rencana mau dibuka di daerah Gunung Pati. Gunung Pati ya. Iya. Tuh dengerin ya, anak mahasiswa tuh. Apalagi yang UNES ya, yang UNES tuh, terutama UNES. Boleh juga ya. Nanti kita sering berkunjung lah pastinya ya. Iya dong. Wajib. Aku penasaran itu soalnya mas. Soalnya kalau Banyak, Mas, kopi nanti. biasanya tuh ada posen ya. Nanti mas bakal saya kasih testi kopi sirup ya, itu kan masuknya kan kopi sama sirup kan ya. Itu pokoknya banyak lah, ada rasa red velvet, ada rasa strawberry, ada rasa Ada ya? durian juga. Oh. Kopi durian sebenarnya Durian kayak ya. gimana tuh coba bentar. Kopi durian ini kayak gimana sih? Kopi Aku malah baru tahu ini malah. Kalau kopi durian itu sebenarnya saya sih ngikutin pasar aja mas ya. Dulu zaman saya masih belajar tentang kopi di 2008 itu, kopi ya tetap kopi. Lu mau campurin apa, Tetap kayak kopi. tetap gitu ya? aja kopi. Lu mau ngopi apa mau duriannya nih, ya kan? Nggak ada mas sebenarnya kata-kata orang kopi durian, kopi red velvet. Lu mau ngopi apa mau minum susu? Oh, Kalau saya bilang oke. gitu. Karena di situ Beda aneh, ya? beda. Jadi biasanya itu kalau apa campuran seperti itu orang yang kurang suka kopi mas. Jadi Oh. aku nggak suka kopi nih. Tapi ada nggak sih kopi yang dicampurin sama kayak sirup-sirup? Ada. Ya itu akhirnya keluarlah metode-metode seperti itu. Tapi nih ya mas, aku semenjak keliling-keliling di Semarang itu ya, itu belum ada yang namanya kopi durian. Oh, ada tempat baru. Ada ya? Ada mas. Mas Semarang ada malam? Enggak, itu di Cirebon, itu namanya kopi montong. Itu bener-bener minum kopi dicampur sama durian montong. Oh alah. Itu Tapi harganya mahal. saya udah pernah survei ke sana. Tapi harganya mahal ya? Harganya sih standar mas, Standar. 20. Minum kopi apa sapu itu ya? Mabok mesti. Iya, karena kafein loh. Kafein dicampur sama durian, udah Durian loh. kocak acik. Makanya sekarang aja orang bikin metode itu yang aneh-aneh. Tapi di Semarang belum ada itu. Ya makanya Kalau itu belum ada. insya Allah ini kalau iya pun jadi Nah, akan keluar orang minum kopi sama durian. Ya apalagi Gunung Pati tempatnya durian. Oh, iya. Ya nggak? Gampang masuk sih, itu sih masuk sih ya. Semoga aja lah. Amin. Karena di Semarang jujur memang belum ada. Aku selama ke outlet gitu ya berkunjung itu belum ada sih. Biasanya sih ada cuma mereka biasanya pakai powder mas. Oh. Pakai powder ada Powder makanan itu bukan. powder Minuman. Oh, warna gitu ya. Iya. Oke, tapi gimana sih itu? Itu bahaya nggak? Bahaya sih tetap ada esensi ya mas. Oh, bahaya ya? Bahaya Banget. banget. Kalau pesan saya sih minum kopi yang apa adanya aja. Iya sih. Ya kalaupun suka yang tipis-tipis, mending ke cafe latte, cappuccino. Apalagi sekarang kan ada yang namanya kopi susu gula aren. Nah, Itu enak sih. itu best sellernya orang-orang yang punya kedai biasanya harus ada. Iya, harus ada ya. Iya. Karena memang kebanyakan sih orang pasti pesan itu dulu. Iya. Kalau ibaratkan yang nggak ngerti kopi biasanya gitu loh. Hmm. Pasti ya kopi gula aren. Aku pengen kopi dong, tapi yang tipis-tipis. Ya, kopi susu gula aren lah. Ya, gitu kan. Itu biasanya jadi signature setiap kedai. Setiap kedai ya. Oke, mantap juga deh, nanti boleh lah pokoknya. Ketika buka yang di Gunung Pati itu, aku pengen ngerasain yang namanya kopi durian. Kopi durian, wajib itu mas. Insya Allah makanya doain mas, ini doain nih. Doain ya. Belum finish nih. Belum finish ya. Belum. Tapi sudah. Belum finish sama investor. Masih. Oh gitu. Tak kira lagi proses pembangunan gitu. Progres udah kelar. Oke. Progres udah kelar, presentasi udah masuk. Mm-mm. Nah ini tinggal babak penentuan nih. Insya Allah, ya doain aja 1 bulan ini kita udah buka. Maksudnya gini, finish sih udah, cuma tinggal penentuan dari ada salah satu
investor ya. Oh, jadi dua ya? Satu investor Satu, satu. terus? Cuma ada bapak ada anak gitu. Nah, bapaknya udah di Tinggal anaknya berarti? Alhamdulillah bapaknya udah di. Cuma si bapaknya, Mas, ini Mbak konsultasi sama anak saya juga ya kan. Pengennya orang tua kan juga yang Iya, terbaik pasti kan. toh. Ya. Iya. Nah, di sini juga saya harus banyak-banyak berdoa juga nih. Semoga anaknya juga ACC juga. Oke. Tapi sudah masuk ke sana belum? Dan ngomong ke anaknya belum sih? Udah, Ya, sih. udah Heeh. masuk, cuma pengen ketemu lagi. Makanya saya bertahan di Semarang harusnya. Ketemunya kapan? Semalam. Oh, semalam udah ketemu sama anaknya? Semalam udah ketemu. Nah, insya Allah besok lagi nih Mas ketemu. Oh, nggak jadi hari ini? Harusnya hari ini, Ya. karena hujan tadi. Oh, alah, kira hari ini makanya tadi tak tunggu juga mana kabar ini. Ya untungnya sih aku luar kota sih makanya. Syukur aku nggak jadi gitu. Oh, ya itu aja Mas. Hah? Luar kota itu kan. Ora sih, enggak lah, nggak seperti itu. Nah, Say. seperti itu pokoknya. Oke. Untuk masalah kopi, aku sebenarnya sih masih belum terlalu paham ya Mas ya, karena itu nggak di bidangku sih. Tapi kan aku pengen, nggak ada salahnya kan aku pengen mengerti gitu Ya, kan. bagus Mas. Siapa tahu ada rezeki kan buka Amin. warung kecil-kecilan dulu aja Ya, gitu. bagus. Ya kan? Berawal dari nol Mas. Berawal dari kecil. Iya, nggak perlu mungkin yang kita- namanya usaha itu langsung rame Nggak bisa. atau gimana, nggak bisa karena kan kita dari bawah dulu. Dari bawah itu dalam artian kita harus lihat ini sampai gimana nih kita buka usaha, Iya. kembangnya gimana gitu loh. Mas. Terus Mas mau cerita apa lagi? Tak kasih inilah aku karena belum mengerti sih, belum terlalu paham. Paling aku cuma menanyakan ya kayak rasa tadi, terus kopi apa yang enak gitu loh. Ada Iya. mau disampaikan untuk misalnya Mas ada masukan nggak untuk yang pengguna-pengguna bukan pengguna sih, pecinta kopi atau pengusaha kopi gitu loh Mas. Intinya tetap kembangkan kopi-kopi Indonesia, kopi-kopi Nusantara. Tetap ayo kita bangkitkan para petani-petani kita yang di Nusantara. Bahasanya tetap berjuang kopikan Indonesia. Itu aja. Selalu ekspor. Selalu ekspor ya? Iya, Tapi jangan salah Mas. ekspor malah kopi Indonesia itu dapat peringkat Mas. oh malah justru banyak diminati di luar juga Di gitu. luar Dubai, Mm-mm. terus Turki, terus Jerman itu udah mulai Indonesia udah mulai masuk sana Mas. Oke. Makanya ayo untuk anak-anak muda semuanya tetap berjuang meskipun PPKM ini lagi masih hangat, jangan putus. Yang putus ya tetap Jadikan semangat ya. maksudnya jadikan motivasi aja buat kita. Bukan tambah ngeper. Ayo tetap yang terbaik. Intinya terbaik. Masih ada sosmed yang bisa membantu jualan Anda. Gitu aja. Amin. Semoga ya, tetap semangat pokoknya. Oke guys, nah kali ini sudah kita kembangkan semua rasa penasaranku juga mengenai tentang kopi, terus budidaya ya kan, sama outlet ya untuk kasih semangat gitu loh. Mungkin cukup di sini saja ya guys obrolan kita. Siapa tahu ada kata-kata yang kurang itu tolong dimaafkan gitu loh. Ada juga Mas. Kadang-kadang mau buka kedai kopi. Oh, mau buka kedai kopi ya? Sindikat. Mau buka kedai kopi sindikat, nanti bisa aja ngubungin aku langsung. Nah, Siapa iya. tahu kan teman-teman pengen bisnis kopi ya, aku punya modal segini. Nanti gimana teh enaknya? Nah, nanti aku konsultasi ke temanku. Ya kan, semoga aja Mas ya. Amin. Walaupun PPKM kan tetap namanya orang kan selalu puter otak nih untuk cari cara gimana supaya mendapatkan uang. Betul. Ya Yang kan? penting jangan sungkan untuk konsul gitu aja Mas. Ketika grafik mulai menurun, jangan malah down Down, jadi ya lupain semuanya, salah pergaulan, mainannya akhirnya jadi nggak bener gitu, salah lingkungan, lupa usaha, ambiar. Ambil ya. Udah Udah gitu aja, sampai di sini dulu ya guys. Thank you so much.
Jangan lupa subscribe, like, komen di channel YouTube aku. Thank you semua.